Hai, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai Bitcoin, Bitcoin 101, yang dimana di bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai physical cash dan digital money transaction sebelum mengenal lebih jauh apa itu Bitcoin. Oke, Web3 seperti DeFi atau NFT atau DAO itu eh, terinspirasi ya karena adanya kelahiran Ethereum Network di tahun 2015. Tapi Ethereum Network itu sendiri terinspirasi dengan Bitcoin di tahun 2009. Oke, em, bagaimana sih awal mulanya Bitcoin itu? Pada sekitar akhir tahun 2008, kurang lebih setelah kejadian financial crisis ya di saat itu di US, dan di saat itu rasanya harusnya masih financial crisis, ada seorang atau sekelompok orang pseudonym yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto itu menerbitkan sebuah Bitcoin white paper, sebuah white paper tepatnya, yang judulnya adalah Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, yang terdiri dari halaman PDF berjumlah 9 halaman. Di sini kita bisa lihat ada beberapa bagian, tapi bagian yang paling penting sebenarnya adalah kita bisa lihat dari kalimat pertama dari paragraf ini, yang dimana adalah sebenarnya ini adalah tujuan dari Bitcoin itu sendiri, yang ingin membuat sebuah versi peer-to-peer dari sebuah digital cash ya, digital cash payment, online payment, yang dapat dikirim secara langsung tanpa melalui sebuah financial institution. Itu adalah goal dari Bitcoin. Nah, ada dua poin yang ingin saya highlight di sini. Yang pertama adalah sebenarnya electronic cash. Yang kedua adalah sebenarnya online payment. Nah, untuk itu di bagian ini adalah kenapa saya akan menjelaskan mengenai physical cash dan digital money transaction yang ada saat ini. Oke, kita mulai dengan physical cash ya. Ini adalah sebuah bagan diagram yang menggambarkan ada dua orang ya, di sini ada Alice dan Bob. Kita bisa sebut dia sebagai peer ya. Alice ini adalah satu peer, Bob adalah juga peer. Itu kenapa makanya disebut sebagai peer to peer transaction ya. Jadi di sini ceritanya masing-masing ada wallet ya, dompet ya, yang dimana di sini rencananya Alice ingin mengirim sejumlah XIDR rupiah ya ke Bob. Nah, tapi di sini kita mundur sedikit sebenarnya untuk memahami mental boat ya, untuk bisa memahami Bitcoin. Tentunya sebenarnya Alice memiliki uang di dompetnya itu sebelumnya pasti ada previous transaction ya, atau transaksi sebelumnya yang kita sebut sebagai source of fund-nya ya, sumber dana dari walletnya Alice, yang dimana nanti akan mengirim sebuah transaksi ke Bob. Nah, di sisi lain juga kita bisa lihat bahwa previous transaction itu yang terjadi sebelum Alice mengirim transaksi ke Bob, itu kita bisa sebut sebagai transaction input ya, masuk gitu. Dan ini adalah transaction yang keluar, yang ke Bob. Um, di sini kita tahu ya, pada saat kita memiliki uang cash di dompet kita, dalam kasus ini adalah misalkan Alice, tentunya mungkin ini lebih dari XIDR. Tapi sebenarnya XIDR ini berada di dalam dompetnya Alice, yang dimana dompetnya Alice itu dimiliki sama Alice. Nah, poin yang ingin disampaikan adalah sebenarnya di sini di transaksi cash ya, atau physical cash, di saat kita memiliki uang cash itu sebenarnya Alice atau kita itu sebenarnya memiliki uang tersebut. Lebih tepatnya, Alice di sini memiliki kontrol penuh terhadap uang tersebut. Apa yang dimaksud dengan kontrol penuh terhadap uang tersebut? Ya apapun sebenarnya, apakah ingin kita kasih ke orang lain, apakah kita akan melakukan transaksi jual beli, atau bahkan yang sangat ekstrim, uang itu kita bisa buang, kita bisa sobek, atau apapun. Itu yang dimaksud dengan Alice memiliki kontrol penuh terhadap uangnya. Nah, di sisi lain juga yang perlu kita pahami adalah di saat Alice mengirimkan XIDR sebagai sebuah transaksi ke Bob,
Di dompet Alice ini tentunya akan berkurang minus XIDR. Di Bob's Wallet akan ada plus XIDR. Poinnya adalah di sini sebenarnya sebuah transaksi itu akan merubah status dari balance ya, atau jumlah uang yang ada di dompet masing-masingnya, apakah dari Alice maupun dari Bob gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai digital money. Ini adalah sebuah bagian konsep aja ya. Jadi aktornya tetap sama di sini, Alice and Bob. Rencananya di mana Alice ingin mengirimkan sejumlah XIDR dalam bentuk digital tentunya ke Bob. Nah, tapi di dalam dunia digital itu ini ada sebuah konsep lah ya, tapi ada kemungkinan bahwa XIDR yang sama Alice akan mengirimkannya ke pihak lain, dalam hal ini adalah Charlie. Nah, ini yang disebut dengan double spending problem di dunia digital. Nah, apa yang dilakukan di dunia digital agar tidak terjadinya double spending problem adalah sebenarnya dibutuhkannya sebuah third party ya, atau semacam pihak ketiga, atau kita sebut sebagai wasit juga bisa, untuk membuat transaksi dari Alice ke Bob itu terjadi dengan baik dan benar. Yang dimana yang dimaksud dengan baik dan benar adalah XIDR ini tidak di-spend 2 kali gitu ke Charlie. Nah, ini dibutuhkan sebuah trusted third party, yang dimana dalam dunia digital money atau online transaction per saat ini, pihak ketiga itu adalah financial institution ya, seperti bank. Kalau misalkan bukan bank pun, misalkan perusahaan e-wallet ya, itu ujung-ujungnya pasti nanti ada hubungannya sama bank, dan pasti di mana pihak financial institution ini itu juga mereka bertanggung jawab ke regulators. Nah, itulah mereka disebut sebagai kita bisa sebut financial institution ini adalah sebagai pihak yang independen, artinya tidak memihak Alice dan Bob. Tapi yang di saat yang bersamaan, Alice dan Bob itu harus trust ke financial institution tersebut. Itulah kenapa disebut sebagai independent trusted third party. Di sisi lain, kita bisa lihat bahwa financial institution adalah third party yang spesifik. Karena apa yang dimaksud dengan spesifik adalah artinya tidak semua pihak dapat menjadi third party tersebut ya, atau financial institution. Itu hanya pihak-pihak yang memang menjalankan bisnisnya di bidang financial institution seperti bank gitu. Tidak semua orang bisa menjadi third party untuk mengconduct sebuah digital money transaction. Itu makanya disebut dengan spesifik. Nah, kita akan melihat sebuah, bukan contoh kasus, tapi ini sebenarnya lebih ke arah konsep dari sebuah contoh kasus digital money transaction di dalam sebuah bank yang sama ya. Nah, ini kita bisa lihat ada sebuah stack ya, atau arsitektur yang sangat sederhana bagiannya untuk menjelaskan di mana di sini ada Alice yang di bagian UI layernya atau user interface layernya itu Alice menggunakan web application. Bob sini anggap saja dia menggunakan mobile application ya. Untuk bank A yang sama, yang dimana di server layer di sini kita bisa lihat ada web server dan application server. Yang di bawahnya adalah bagian bawah ini adalah data storage layer. Ini adalah database server dari bank A ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum Alice atau siapapun untuk bisa melakukan sebuah digital money transaction, tentunya membutuhkan permisi atau permission ya. Dalam hal ini adalah tentunya Alice harus punya dulu bank account di bank A tersebut, dan mungkin harus membuat akun terlebih dahulu, diverifikasi oleh bank A sehingga Alice dapat login dan melakukan apapun ya request ke depannya. Nah, di sini financial institution juga bisa dibilang sebagai gatekeeper ya, atau semacam kayak penjaga gawang ya, kurang lebih begitu, untuk memastikan bahwa siapapun yang bisa berinteraksi di aplikasi tersebut tentunya harus sudah melewati proses tertentu. Nah, ini adalah sebuah konsep yang dimana Alice itu mengirim sejumlah XIDR dalam bentuk digital ke Bob, atau transfer ya kita sebutnya. Ini adalah jalur requestnya ya, tentunya melalui UI web app dari bank A yang punya Alice.
Itu melalui web server, application server, dan akhirnya ke database di sini. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa di saat sebelum transaksi tersebut dianggap valid atau sukses gitu ya. Di sini kita bisa lihat, anggap saja bahwa Alice memiliki balance sejumlah M dan Bob sejumlah N. Nah, apabila transaksinya sukses, yang terjadi adalah akan terjadi perubahan data di database di sini, yang dimana untuk account atau user ID Alice ini tentunya akan M-X sejumlah yang dikirimkan, dan Bob akan bertambah sejumlah X. Dan dari sisi UI layer, apapun yang terjadi di sini, perubahan state di database ini akan dapat dilihat oleh Alice. Tentunya hanya Alice saja yang bisa melihat. Artinya apa? Alice nggak bisa melihat apa yang balance-nya punya Bob ya, ada di sini ya. Nah, kurang lebih begitu. But poinnya adalah di sini financial institution di sini atau si bank A yang tadi di ilustrasi tersebut, mereka bertindak sebagai bookkeeper gitu ya, yang memastikan bahwa kalau terjadi perpindahan balance, dia harus mengurangkan sejumlah balance untuk pihak pengirim dan menambahkan sejumlah balance di pihak penerima. Ini yang dimaksud di mana financial institution ini memastikan bahwa tidak terjadi double spending. Nah, di sisi lain, transaction apapun itu terjadi ya saat Alice mengirim sejumlah X IDR dalam bentuk digital ke Bob, itu akan merubah state dari user data. Dalam hal ini adalah balance dari masing-masingnya, tentu dari Alice dan juga dari Bob gitu ya. Poin selanjutnya adalah perubahan state ini atau state ya, dari tidak hanya Alice dan Bob tapi juga semuanya, itu tentunya akan direkod di bank database ya, dimana bank database ini private ya, seperti di contoh, Alice hanya bisa melihat balance-nya dia, Bob juga begitu. Tapi dari sisi bank mereka dapat melihat semuanya. Nah, ini ada another point of view, ada point of view lain yang perlu kita pahami, yang dimana sebenarnya di sisi Alice dan Bob, balance itu adalah di kolom aset ya. Sedangkan di sisi bank sebenarnya asetnya Alice dan Bob, artinya digital money atau balance yang dimiliki oleh Alice dan Bob itu sebenarnya di sisi bank itu adalah utang. Jadi di sebelum terjadinya transaksi yang tadi, di sisi bank bahwa sebenarnya bank itu punya utang sejumlah M ke Alice dan begitu juga punya utang sejumlah N ke Bob. Nah, setelah ada transaction, tentunya akan berubah ya. Jumlah hutangnya ke Alice akan berubah sejumlah X, berkurang. Di Bob dia akan bertambah sejumlah X. Nah, ini adalah sebuah konsep yang kita perlu pahami, bahwa sebenarnya customer assets ya, atau user asset atau tabungan yang ada kita punya semua di bank, itu di mata bank, di sisi bank itu adalah sebenarnya utangnya bank ke kita. Jadi sebenarnya bank atau dalam hal ini dia berhutang sebenarnya ke customernya ya, ke nasabahnya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebenarnya tadi kita udah tahu ya bahwa yang meregulate, yang memanage database tersebut adalah sebenarnya bank gitu, dan juga private gitu. Dan di sisi lain sebenarnya bank juga berhutang kepada kita. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di sini pengguna atau user atau nasabah ini sebenarnya tidak memiliki akun dan datanya dalam hal digital money. Ya, apa yang dimaksud dengan doesn't own di sini adalah lebih ke arah sebenarnya nasabah atau user sini ya, sebenarnya mereka tidak punya kontrol penuh terhadap digital money-nya dan juga sebenarnya terhadap account-nya gitu ya. Itu sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan di sini. Kita bisa tahu ada physical cash ya, kita masih lakukan itu setiap harinya, walaupun mungkin gak terlalu sering di zaman modern saat ini. Tapi digital money adalah sesuatu yang sekarang semua atau kebanyakan orang itu sudah mulai terbiasa. Nah, selanjutnya di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Bitcoin ya, dengan pemahaman mengenai dari physical cash dan digital money transaction ini. Oke, terima kasih.